Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan telah memberikan banyak perhatian pada studi kecerdasan emosional. Urgensi dan relevansi isi, struktur, dan dinamika kecerdasan emosional individu dikondisikan oleh tahap modern perkembangan masyarakat dalam aspek faktor keberhasilan di semua bidang kehidupan individu. Gagasan bahwa kecerdasan emosional memiliki keunggulan dibandingkan kognitif dalam hal kehidupan seseorang atau kesuksesan bisnis telah menyebar luas. Kecerdasan emosional dapat dianggap secara kondisional serta dengan kecerdasan kognitif. Interaksi terkoordinasi dari dua belahan otak di mana kiri memberikan logika dan pemikiran rasional dan kanan memberikan pemikiran intuitif dan emosionalitas yang memungkinkan seseorang untuk menggabungkan rasional dan emosional. Efektivitas kecerdasan emosional memanifestasikan dirinya dalam proses belajar, bekerja, dan kehidupan sehari-hari. Itu membangun interaksi sosial yang konstruktif, membantu menjaga kesehatan fisik dan psikologis, menyediakan komunikasi yang efektif, dan memperkuat hubungan dengan orang lain di bidang profesional maupun dalam kehidupan pribadi. Sangat penting untuk menggali kompetensi psikologi seseorang sebagai syarat untuk meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Saat ini, masalah kecerdasan emosional ini memperoleh relevansi khusus pada masa remaja, sebagai periode kehidupan yang paling sensitif terhadap perkembangan kecerdasan emosional, karena pada usia inilah terjadi intelektualisasi semua proses mental dan pembentukan kompetensi dasar individu. Kurangnya penelitian tentang masalah yang diidentifikasi baik secara praktis maupun teoritis membutuhkan intensifikasi studi tentang hubungan antara kecerdasan emosional dan kompetensi psikologis individu. Tujuan penelitian ini adalah studi teoritis dan empiris tentang masalah perkembangan kecerdasan emosional remaja dengan berbagai tingkat kompetensi psikologi. Saya akan menjelaskan mengenai metode. Yang pertama, partisipan atau subjek penelitian. Sebuah studi empiris tentang tingkat perkembangan kecerdasan emosional remaja dilakukan di kota Berdiansk, wilayah Zaporizhia pada tahun 2018. Ukuran sampel total adalah 40 orang atau 20 siswa kelas 9 Liseum Kota Berdiansk dan 20 siswa kelas 8 sampai 9. Siswa dari kelompok studi psikologis dari Pusat Kreativitas Anak-anak dan Remaja. Yang kedua, desain yang digunakan. Studi eksperimental dilakukan dengan membandingkan dua kelompok remaja, siswa Liseum, kelompok siswa yang akrab, dan anggota lingkaran studi psikologi yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan tingkat kompetensi psikologis melalui penemuan diri dan perkembangan lingkungan emosional. Yang ketiga, pengukuran variabel dependen. Untuk mengidentifikasi komponen kecerdasan emosional, kami menggunakan metode Emin-Deleuze. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional digunakan tes NHAL. Untuk diagnosa hambatan dalam membangun kontak emosional, kami menggunakan V-Boykos. Yang keempat, prosedur eksperimen. Penelitian diawali dengan pemilihan sampel subjek yang dibuat dengan alasan berikut. Yang pertama, siswa kelas 9, siswa yang berusia 14-15 tahun, proses mental mereka diintelektualisasikan yang menjadi dasar bagi perkembangan kecerdasan emosional. Yang kedua, Liseum Kota Berdiansk menerima siswa dari kelas 7. Pada kelas 9 terbentuk tim siswa yang cukup kompak. Ini difasilitasi oleh iklim psikologis institusi, di mana siswa dan guru berkolaborasi sebagai mitra, menunjukkan rasa saling menghormati dan dukungan yang bersahabat satu sama lain. Yang ketiga, studi psikologi. Diciptakan sebagai lingkaran pusat kreativitas anak dan remaja, arah sosial, dan rehabilitasi. Ini menyatukan remaja yang lebih tua dan orang muda dari berbagai lembaga pendidikan di kota yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia batin mereka dan belajar bagaimana mengendalikan perilaku mereka. Mahasiswa tahun pertama yang telah mengikuti sekitar 10-15 kelas pada saat survei mengambil bagian utama di dalamnya. Yang keempat, kelompok yang dibandingkan memiliki tingkat kompetensi psikologis yang berbeda.
Setelah penentuan subjek, dilakukan penelitian menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Kemudian dilakukan uji menggunakan metode yang sudah dipilih oleh peneliti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian jurnal ini. Studi yang dilakukan pada 40 remaja di kota Berdian, wilayah Zaporizhia, Ukraina. Sampel yang diambil terdiri dari 20 siswa kelas 9 Lyceum, kota Berdian, dan 20 siswa kelas 8 sampai kelas 9 dalam kurung siswa dari kelompok lingkar studi psikologis dari Lembaga Pusat Kreativitas Anak-anak dan Remaja. Hasil studi eksperimen dengan menggunakan metode-metode tersebut memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara terperinci mengenai interaksi antar komponen-komponen kecerdasan emosional, mengkaji hambatan emosional yang dialami, dan untuk memahami tingkat ekspresi kecerdasan emosional pada masa remaja tergantung pada kompetensi psikologisnya. Pada hasil pengukuran menunjukkan bahwa siswa dari anggota lingkar studi psikologis memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai emosi orang lain daripada siswa Lyceum sebanyak 35%, sedangkan Lyceum hanya kurang dari 10%. Selanjutnya, pada komponen dalam tanda kutip mengelola emosi orang lain tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada komponen dalam tanda kutip pemahaman emosi diri sendiri menunjukkan bahwa siswa Lyceum lebih baik daripada anggota lingkar dengan perbandingan 25% dan 10%. Ini menunjukkan bahwa siswa Lyceum lebih memahami penyebab emosi mereka serta mampu menjelaskannya secara verbal. Sedangkan sebaliknya, pada bagian dalam tanda kutip mengelola emosi diri, anggota lingkar lebih unggul dengan 20% versus 10%. Dalam komponen dalam tanda kutip mengelola ekspresi, siswa Lyceum lebih baik dan hanya terdapat 15% siswa dengan nilai rendah. Ini mengindikasikan bahwa siswa Lyceum memiliki kontrol yang baik atas ekspresi eksternal emosi mereka. Pada kecerdasan emosional interpersonal diketahui bahwa anggota lingkar mendapat nilai lebih baik dan hanya ada satu siswa dengan nilai rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil review jurnal ini. Kesimpulannya ialah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan kecerdasan emosional pada siswa diketahui bahwa pada pengujian kecerdasan emosional tampak bahwa anggota lingkar lebih baik dari siswa Lyceum pada bagian pemahaman dan kontrol emosi orang lain, kontrol emosi diri, memahami kecerdasan emosional interpersonal. Sedangkan pada siswa Lyceum, mereka lebih unggul pada komponen pemahaman emosi diri, pengelolaan ekspresi, dan kecerdasan emosional dan interpersonal yang berkembang lebih baik. Secara umum, kecerdasan emosional remaja perlu dikembangkan lebih lanjut serta adanya upaya untuk mengarahkannya secara lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari review jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini ialah yang pertama, jurnal ini menggunakan bahasa Inggris yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kelebihan yang kedua, subjek penelitian merupakan hal yang baru sehingga mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian di masa depan. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini ialah yang pertama,
Salah satu variabel penelitian tidak dijelaskan dalam jurnal. Kekurangan yang kedua, metode dan proses penelitian tidak ditulis menjadi satu subbab khusus, sehingga mempersulit pembaca karena harus mencari sendiri di mana letak metode penelitian. Kekurangan yang ketiga, desain penelitian terkesan tidak rapi karena dalam bagian hasil dan diskusi terdapat subbab-subbab yang seharusnya tidak ditempatkan di situ. Kelemahan yang keempat, terdapat beberapa istilah-istilah asing yang tidak diberikan penjelasan sehingga mempersulit pembaca dalam memahami makna kata tersebut. Kelemahan yang kelima, jurnal penelitian tidak mencantumkan hipotesis penelitian